from the inside for your daily life to the recommendations for your style. and this is Daily Lifestyle. Nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome on Daily Lifestyle. Bersama saya Ricky. Dan saya Alia, dan kami akan menyajikan berbagai informasi seputar lifestyle dan fashion Yang tentunya selalu fresh dan juga bisa menginspirasi viewers yang ada di rumah. Oke Alia, kamu tahu nggak sih, aku punya informasi bahwa ada satu unit motor itu yang harganya bisa sampai miliaran rupiah. Miliaran rupiah seriusan? Iya. Ih, kalau aku sih pernah dengar mobil yang kayak gitu ya, supercar atau sports car, itu tuh bisa sampai ratusan miliar bahkan, ya kan? Ya, benar juga sih si Alia. Itu memang banyak sekali yang berpikir seperti itu. Tapi kali ini memang banyak banget kalau misalnya orang berpikir itu kendaraan mahal itu adalah mobil sport atau misalnya supercar. Tapi kali ini ada motor yang harganya itu bisa sampai membuat mata kita melotot saking fantastisnya Alia. Bener? Bener, mau tahu nggak? Oke, bikin aku melotot. Iya. Mau tahu nggak informasinya Alia? Mau. Udah kalau gitu ini dia tayangannya. Viewers, berbicara soal kendaraan mahal, biasanya yang langsung tersemat di pikiran adalah mobil. Tidak salah kenapa seperti itu. Pasalnya, seperti yang kamu tahu, memang kendaraan roda 4 ini harganya tidak main-main. Mobil memang mahal, tapi salah besar nih kalau kita menganggap cuma ini kendaraan yang bandrolnya super mahal. Sebab sepeda motor yang kesannya lebih murah ternyata juga banyak loh yang harganya tidak karu-karuan. Ada beberapa alasan kenapa motor bisa begitu mahal. Misal, lantaran performanya yang ajib, kelangkaan, teknologi, desain, dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa motor yang paling dikenal lantaran harganya gila-gilaan. Kamu penggemar motor, siap-siap patah hati ya setelah tahu harganya. Check this out. Motor yang diproduksi oleh EcoS ini dilengkapi dengan berbagai variasi teknologi canggih yang membuat performa kuda besi ini menakjubkan. Mesin motor ini berkapasitas 1966 cc dengan 2 silinder. Tenaga maksimum yang bisa disemburkan mencapai 135 HP dengan torsi maksimum sebesar 192,5 Nm. Dari segi desain, EcoS Titanium Series RR dilengkapi sistem rangka yang terbuat dari titanium grade 9 dan ini merupakan satu-satunya motor yang menerapkan titanium secara menyeluruh pada semua bagian rangkanya. EcoS Titanium Series RR membandrol produknya dengan harga senilai 275.000 USD atau setara dengan 3,3 miliar rupiah. Nah, ini nih motor dengan bentuk yang luar biasa keren. Dodge Tomahawk V10 Superbike memiliki desain futuristik yang tersaji sempurna. Hampir semua sisinya dibuat dengan ketelitian, termasuk bagian yang sangat kecil sekalipun. Dan para kreatornya adalah orang-orang ahli di bidangnya. Untuk warna, motor ini mengadaptasi metalik sehingga membuatnya terlihat garang dan eksotis. Masalah performa pun tidak kalah memukau dengan penampilannya. Motor ini diperkuat mesin 10 silinder yang bisa menghasilkan tenaga super gila. Pengendara dapat merasakan sensasi kecepatan luar biasa dengan 0-100 km per jam yang bisa dijangkaunya hanya dalam waktu 2,5 detik. Bayangkan kecepatan maksimal yang dapat dihasilkan mencapai 300 mph dan karena itu pula motor ini dilarang untuk digunakan pada jalanan umum.
berniat membelinya, kamu hanya boleh menggunakan motor ini ke dalam sirkuit. Jika tidak, kamu hanya bisa menggunakan motor ini sebagai pajangan. Lalu, bagaimana soal harga? Ya, harga Dodge Tomahawk Fit dan Superbike cukup fantastis, yakni senilai 550.000 USD atau kalau diuangkan di negeri kita mencapai angka 7,4 miliar rupiah. Wow. Viewers, brand Yamaha pun akhirnya menciptakan kendaraan bermotor dengan harga selangit. Yamaha BMS namanya. Dengan menggunakan mesin jenis V-Tain dengan kubikasi 1700 cc, motor ini dapat melontarkan tenaga super besar, yakni setara dengan mobil bertotal gas paling penuh. Inovasi motor ini sangat menawan. Bodinya ditekankan agar berdesain dinamis dan modern. Yamaha BMS memilih gaya chopper yang paling mewah. Kenapa bisa mewah? Sebab bukan hanya soal mesin saja, melainkan seluruh bodi motor ini dilapisi emas 24 karat. Kurang gila apa lagi coba? Karena saking mewahnya Yamaha BMS, kamu pun harus menjadi konglomerat yang cukup gila motor dulu jika ingin membelinya. Karena motor ini dibanderol dengan harga 3 juta USD atau 40,4 miliar rupiah. Edan bukan? Dengan bentuk layaknya prototipe, kesan penampilan Neiman Marcus Limited Edition Fighter tidak hanya unik, tapi sangat-sangat menarik. Chassisnya berukuran besar dan berasal dari bahan material terbaik berkualitas tinggi. Dengan demikian, daya topangnya otomatis jadi sangat kuat. Pada bagian jok sengaja disematkan seminimal mungkin. Terkait masalah performa, motor ini menggunakan 2 daya pendorong yang begitu besar. Ada satu kata yang cocok buat motor ini, gila. Ketika dilelang, harganya mencapai 11 juta USD atau senilai 148,2 miliar rupiah. Produsen motor ini hanya memproduksi sebanyak 45 unit saja di dunia. Sudah siapkah kamu menguras tabunganmu untuk membelinya? Wah, bener ya Riki, mahal-mahal banget tuh. Kayaknya nih orang kaya aja pasti mikir-mikir dulu nih kalau mau beli motor-motor seperti itu ya. Kecuali emang mereka benar-benar suka, emang hobinya tuh di situ. Nah kan tadi kita udah lihat ada 5 macam motor yang ada di video tuh. Favoritnya Riki deh yang mana? Kalau aku dari semuanya, aku favorit itu yang Neiman Marcus Limited Edition Fighter. Oh yang terakhir itu ya? Iya, itu bukan cuma desainnya yang keren, tapi harganya fantastis banget. Tadi udah disampaikan 148,2 miliar. Gila, komanya aja ngeri banget ya, lihat, 0,2 miliar. 48. 148,2 miliar. Wow. Oke, by the way, ngomong-ngomong, kita kan udah ngomongin harganya nih ya. Kita bayangin kita beli, masa ditontonin doang, harus bisa mengendarainya dong ya kan? Iya. Kamu bisa nggak nih mengendarai motor? Bisa, tapi diboncengin. Nggak, bercanda. Jangankan mengendarai motor, Alia. Saya mengendarai kereta malam dari Surabaya ke Jakarta, menengok-nengok di sana. Saya juga bisa. Jadi kayak lagu, jugi-jagi. Jugi-jagi. Iya. Zaman gini, siapa sih cowok yang nggak bisa naik motor, Alia? Tapi aku nggak bisa naik motor. Ini nih, yang biasa naik motor, sennya ke kiri, beloknya ke Nah kan kanan. aku nggak bisa, makanya boncengin. Oh, nggak bisa, iya. Makanya kalau aku dengar dari teman-teman aku yang cowok-cowok gitu kan, adik aku juga suka cerita pengen beli motor karena nggak cuma karena untuk memudahkan kendaraan, tapi karena itu tuh bikin mereka merasa lebih ganteng, lebih maco. Itu tuh bener nggak sih? Apakah hal ini benar, viewers? Untuk itu, kita lihat saja tayangan berikut ini.
Viewers, ada ungkapan motor itu identik dengan pria. Bahkan konon pria yang mengendarai motor gede merasa lebih gagah dan macho. Benarkah demikian? Untuk mengetahui jawabannya, kita simak yuk liputan seorang pecinta motor gede Harley Davidson bernama M. Fauzi Heru Santoso, sarjana hukum. Saat berkunjung ke rumahnya di bilangan Cibubur, beberapa waktu lalu ternyata yang bersangkutan tengah mempersiapkan rencana touring keluar kota bersama komunitas Cibubur Motorcycle Community. Salam, apa kabar Tom? Sehat Tom? Masya Allah. Dari mana nih? Dari rumah? Saya dari rumah mau ngajak Mas Heru nih Wih. minggu depan. Sulawesi dong kita berarti. Iya. Wah, bisa nggak insya Allah Tom. Hah? Nanti kita beres-beresin dulu lah urusan-urusan lah, biar kita bisa jalan lagi dah. touring? Saya nggak lama nih. Kalau udah lihat Mas Heru, berarti saya udah cukup tenang lah, udah saya. Iya, Jadi luar saya- biasa tuh Tom kita ini. Dah, pokoknya selalu doanya Tom. Ya. Thank you Tom ya. Oke, yuk. Oke viewers. Jadi tadi itu ketum di Cibubur ini, klub motor HD atau motor besar adalah namanya CMC, Cibubur Motorcycle Community. Tadi beliau ketua umumnya Kang Asep Abdul Halim. Kebetulan tadi mampir, saya pikir dia bawa motor, ternyata motornya baru di bengkel karena minggu depan kita persiapan untuk touring Celebes atau ke Sulawesi. Kita muter dari Sulawesi, Bone, terus kemudian ke Enrekang, pulang lagi ke Makassar. Itu tadi ketum kita. Jadi karena ketum tadi nggak bawa motor, mungkin kita akan mereview motor kita yang biasa kita pakai ya. Jadi motor ini Harley Davidson Street Glide tahun 2017 akhir. Jadi ini motor sudah keliling-keliling lumayan ini. Kita sudah ke Pekanbaru, kita sudah ke Palu, Mamuju, Tanah Toraja, Makassar. Terus kita ini ke Bali, udah 3 kali ke Bali, ke Jogja, Solo, Malang. Ini semua sudah muter Jawa sudah nih, Jawa sudah. Jadi motor ini Street Glide tahun 2017 akhir. Sudah M8, kapasitasnya kurang lebih 1800 cc. Terus kemudian ini motor model untuk touring. Jadi ini untuk jarak-jarak jauh touring, ini motor ini ideal karena di depan ada windshieldnya. Ini untuk melindungi angin, untuk tidak langsung menerpa ke dada kita. Terus kemudian ini sudah model terbaru sehingga suaranya segala macam tidak terlalu seberisik motor-motor yang masih pakai karburator. Ini motor Street Glide ini memang disetting dari pabriknya sana memang untuk touring karena kiri kanan kita dikasih tour pack ini semacam bagasi kita untuk menaruh baju-baju perlengkapan kita untuk ganti segala macam. Semuanya sudah lengkap dari pabrik. Mungkin kalau anak-anak Harley ditambah lagi ada sedikit aksesoris, itu adalah ini namanya strobo lampu, tapi ini juga tidak selalu kita pakai karena aturan dari lalu lintas juga tidak diperkenankan kecuali kita ada izin-izin khusus. Mungkin itu aja. Knalpot 2 ini sudah diganti knalpotnya dengan merek Kerker namanya, biar ada suara yang kalau anak-anak motor kalau tidak ada suaranya kurang meriah katanya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ada yang lain mungkin kurang lebihnya motor ini dilengkapi dengan sound system yang cukup. Nanti bisa dihubungkan dengan Bluetooth handphone kita. Apabila kita nanti akan ada mendengarkan lagu atau apa, bisa dengan fasilitas Bluetooth kita. Jadi viewers, mungkin itu aja penjelasan kita tentang motor ini, Street Glide ini. Tapi ikutin terus karena saya akan jelaskan nanti perlengkapan apa saja yang harus dipersiapkan untuk mengikuti touring atau riding memakai motor besar. Silahkan lanjut terus. Wah, tuh
kan, bener kan Ricky? Makin maco, berkarisma, tampan, bu. Iya, tapi kalau ngomongin soal hal ini Alia, akan ada liputannya setelah ini yang akan membahas tentang hal tersebut. Jadi jangan kemana-mana, stay on Daily Lifestyle.